Selamat datang lagi di Sela. Ini adalah waktu di mana kita berhenti sejenak melakukan jeda dari setiap aktivitas kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk bersyukur, memuji Dia, serta mendengarkan apa yang Dia akan sampaikan kepada kita. Mari kita serahkan waktu ini di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk Kau sendiri yang bekerja dimanapun Kau berada. Kau bekerja dalam setiap hati. Engkau memperbaharui pikiran kami, Engkau menyegarkan semangat kami, dan melembutkan hati kami untuk apa yang Tuhan akan berbicara melalui Sela pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagiku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah
agar indah bagimu, oh, agar indah bagimu, agar indah bagimu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, biar hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu. Pada tahun 1981, seorang miliuner Amerika bernama Eugene Lang diminta untuk berbicara di depan 59 murid kelas 6 SD di sebuah sekolah publik, sekolah negeri di daerah Harlem, New York, Amerika Serikat. Mr. Lang berpikir kira-kira apa yang akan disampaikan untuk menginspirasi anak-anak yang hampir pasti semuanya nanti akan putus sekolah setelah lulus SD. Sebagai orang yang berkulit putih, dia tidak tahu persis bagaimana harus berbicara di depan anak-anak yang sebagian besar di antara mereka berkulit hitam dan keturunan Hispanik. Akhirnya dia memutuskan untuk menuliskan sesuatu di secari kertas dan mengatakan sesuatu dari dalam hatinya kepada mereka. Ini yang kemudian dia katakan kepada anak-anak itu. Anak-anak, lanjutkan sekolahmu, dan saya berjanji akan memberikan beasiswa penuh sampai perguruan tinggi bagi kalian semua. Anak-anak yang sebelumnya berencana putus sekolah, tidak punya harapan akan masa depan, mereka kemudian memiliki pengharapan. Bahkan salah satu anak itu berkata, saya punya sesuatu yang saya kejar sekarang, sesuatu yang menunggu saya di hari depan. Dan saudara, untuk pertama kalinya dalam sejarah sekolah itu, hampir 90% angkatan mereka yang tadi mendengarkan janji itu lulus SMA dan 70% mereka lulus kuliah. Dan sekarang angkatan mereka tadi ya sudah ada yang jadi guru, jadi pengacara, jadi direktur perusahaan besar, ada yang jadi dokter gigi yang berhasil, ada yang jadi polisi di New York City, ada yang jadi promotor musik, teknisi laboratorium, ada yang ahli komputer, kontraktor, dan lain-lain. Sebuah perkataan dari seorang yang bisa dipercaya memberikan pengharapan dan melahirkan semangat untuk mengejar cita-cita dari anak-anak yang sebelumnya hidup tanpa pengharapan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang apa yang Alkitab katakan tentang pengharapan. Jika perkataan yang membawa pengharapan dari manusia bisa memberikan dampak yang begitu besar, terlebih lagi perkataan pengharapan yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan memulai dengan membaca ayat yang sangat terkenal berkenaan dengan pengharapan di Alkitab, yaitu di Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tuhan tahu bahwa jiwa kita yang terdiri dari pikiran, perasaan, kemauan ini sering tidak stabil, terombang-ambing. Karenanya dia memberikan kepada jiwa kita sesuatu yang kuat dan aman seperti sauh atau jangkar dari sebuah kapal, yaitu pengharapan. Sama seperti jangkar atau sauh yang berfungsi menahan kapal supaya tidak hanyut, terombang-ambing, terbawa ombak. Pengharapan berfungsi menjaga jiwa kita untuk berada di tempat yang tetap dan tepat. Salah satu alasan mengapa banyak jiwa mengalami kehancuran, karam, terhanyut tanpa tujuan adalah karena mereka tidak memiliki sauh bagi jiwa mereka. Atau kalau mereka punya sauh sekalipun, sauh itu tidak kuat sehingga lepas atau putus. Karena barangkali sauh mereka adalah hal-hal dari dunia seperti materi atau keamanan duniawi yang dengan mudah bisa digoncang dan dihancurkan.
Tapi sau yang kita miliki sebagai orang percaya adalah sau yang sangat kuat. Sau yang dilabuhkan sampai di belakang tabir di mana Kristus telah masuk ke sana. Dengan kata lain, saudara, pengharapan kita begitu kuat dan aman karena jangkar kita disangkutkan dan dipegang erat oleh Kristus. Seperti ada dikatakan di salah satu lirik lagu, the anchor holds within the veil. Sau itu tertanam kuat di belakang tabir. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021 ini. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yaitu pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Seorang penulis kenamaan Inggris bernama G.K. Chesterton pernah berkata demikian. Pengharapan berarti berharap di dalam keadaan tanpa harapan. Sepanjang masih ada harapan, maka pengharapan itu hanyalah kata-kata yang hampa. Dia kemudian mengatakan, sewaktu tidak ada lagi harapan, maka harapan mulai menjelma menjadi sebuah kekuatan. Dengan kata lain, Chesterton berkata, pengharapan yang sejati itu adalah pengharapan yang muncul di saat keadaan tidak memungkinkan lagi untuk kita berharap. Sama persis seperti yang dikatakan tentang Abraham, saudara, di Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan saudara, pengharapan yang kita bicara hari ini tentu saja pengharapan dalam konteks kekristenan, bukan pengharapan dalam pengertian duniawi. Pengharapan duniawi adalah pengharapan yang berdasarkan keinginan, hawa nafsu, atau pemikiran manusia. Sedangkan pengharapan Kristen adalah pengharapan yang didasarkan pada iman kepada janji dan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pengharapan orang percaya itu harus satu paket dengan iman sebagaimana tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar pengharapan Kristen bukanlah pada siapapun atau apapun yang ada di sekitar kita atau apapun yang kita punyai. Dasar pengharapan iman Kristen adalah kepada keberadaan, kemauan, dan kemampuan Tuhan. Saudara, secara umum di Alkitab ada dua jenis pengharapan bagi orang percaya. Yang pertama itu berkenaan dengan pengharapan dalam hubungannya dengan kekekalan atau pengharapan akan keselamatan dan kehidupan kekal setelah kita meninggal. Yang kedua adalah pengharapan akan kehidupan kita saat kita tinggal di muka bumi ini, saat kita masih hidup. Dan yang akan kita fokuskan dalam sela hari ini adalah pengharapan yang perlu kita miliki sebagai orang percaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan secara lebih khusus lagi pengharapan yang perlu kita miliki di tahun yang penuh dengan ketidakpastian ini. Saudara, ada 3 hal praktis yang kita perlu renungkan supaya kita selalu memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, bagaimana tadi saya telah singgung sebelumnya, letakkan pengharapan kita pada iman kepada Allah yang Maha Kuasa dan bukan pada manusia. Saya akan ulangi. Letakkan pengharapan kita pada iman kepada Allah yang Maha Kuasa dan bukan pada manusia. Di 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Seringkali kita bisa menjadi kecewa dan pahit karena manusia tidak bisa memenuhi ekspektasi atau pengharapan kita. Saudara, tidak ada yang salah untuk menyatakan pengharapan kita kepada seseorang. Tetapi kita harus mendasarkan pengharapan kita tersebut pada iman bahwa Tuhanlah yang sanggup mengubahkan orang tersebut.
Biarlah di tahun ini kita belajar untuk menaruh pengharapan kita bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah semata. Yang dimaksudkan dengan manusia di sini tentu saja bukan hanya orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Sama seperti kita bisa menjadi kecewa kepada orang lain, kita pun juga bisa menjadi kecewa dengan diri kita sendiri saat kita gagal memenuhi apa yang kita harapkan. Mazmur 42 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Hai jiwaku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Hal kedua, saudara, letakkan pengharapan kita pada firman Tuhan dan bukan pada keadaan. Roma 15 ayat yang keempat berkata, "Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci." Perkataan Tuhan yang ada dalam kitab suci ini sanggup memberikan pengharapan kepada mereka yang sedang down atau putus asa. Apa yang membuat anak-anak SD Harlem tadi yang sebelumnya berpikir akan putus sekolah, mungkin jadi pengangguran, terjerat narkoba atau bahkan prostitusi di masa depan mereka, tiba-tiba mereka bisa memiliki semangat belajar yang tinggi dan bekerja keras mengejar cita-cita mereka? Mengapa? Karena mereka mendengar perkataan yang diucapkan oleh Mr. Eugene Lang yang menjanjikan akan membiayai sekolah dan kuliah mereka. Apapun keadaan dan situasi yang saudara alami hari-hari ini, kebenarannya adalah Dia telah menjanjikan segala hal yang baik kepada kita. Kitab suci menjanjikan kesembuhan, penyediaan, pemulihan, penyertaan, perlindungan, dan masih banyak hal yang lain. Mari kita tidak menjadi malas di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara. Karena dari sanalah kita bisa beroleh pengharapan kita. Mazmur 119 ayat yang ke-116 mencatat demikian, "Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku." Dan hal yang ketiga, saudara, supaya kita memiliki pengharapan yang benar adalah, mari kita meletakkan pengharapan kita kepada kasih karunia-Nya, dan bukan kepada kekuatan dan kebaikan kita sendiri. 1 Petrus 1 ayat 13 berkata, "Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya, bukan sebagian, di atas kasih karunia-Nya. Kadang tanpa kita sadari kita bisa menaruh pengharapan kita pada kekuatan yang kita miliki, pada pengalaman, keuangan, kepandaian, bakat, koneksi, dan lain-lain. Atau barangkali kita bisa berani menaruh pengharapan kita karena kita berpikir kita orang yang baik. Kita melayani Tuhan, kita rajin memberi persembahan, kita suka membantu orang miskin. Saudara, tidak ada yang salah dengan itu semuanya. Tetapi pengharapan kita janganlah kita letakkan kepada kekuatan dan kebaikan kita itu. Tapi letakkanlah pengharapan kita sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Kasih karunia tentu saja adalah kebaikan Tuhan yang tidak layak kita terima. Mungkin ada di antara saudara yang pernah melakukan kesalahan dan sudah berpikir, sudah tidak layak untuk berharap akan kebaikan Tuhan lagi. Namun firman yang tadi baru saja kita baca mengatakan untuk kita meletakkan pengharapan kita sepenuhnya kepada kasih karunia-Nya dan bukan kepada kebaikan kita. Anak bungsu yang terhilang itu tidak berharap banyak sewaktu dia kembali ke rumah bapaknya. Dia tahu persis dia tidak layak menerima kebaikan karena semua keburukan, kejahatan yang dia telah lakukan. Namun Bapa yang penuh kasih karunia itu tidak melihat kesalahan anaknya. Dia mengasihi anak itu bukan karena apa yang dilakukan anak itu, tetapi karena dia adalah Bapa yang baik, yang mengasihi anaknya tanpa syarat.
Saudaraku, berharaplah kepada kebaikannya dan bukan kepada kebaikan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 3 hal di mana kita perlu meletakkan pengharapan kita di tahun ini. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan, kepada firman-Nya, dan kepada kasih karunia-Nya. Pengharapan kepada Dia itulah yang menjadi sauh, menjadi jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita di dalam menghadapi ketidakpastian dunia ini. Bapa yang baik dan penuh kasih karunia, hamba-Mu berdoa Tuhan. Biar setiap orang yang saat ini sepertinya sudah mau menyerah dan tidak lagi berani berharap. Aku berdoa untuk mereka kembali berani meletakkan pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus, pribadi yang sempurna, dan bukan meletakkan pengharapan mereka pada manusia. Untuk mereka kembali berani meletakkan pengharapan mereka kepada kebenaran dan janji firman-Mu yang tidak mungkin salah Tuhan, dan bukan menaruh pengharapan mereka pada keadaan yang terus-menerus berubah dan tidak pasti. Aku berdoa supaya mereka berani meletakkan pengharapan mereka kepada kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan bukan pada kekuatan dan kebaikan mereka sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus memberkati setiap saudara.